Selamat sore teman-teman semua. Saya senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk menyajikan sebuah materi dengan judul menjawab tantangan epistemologi lokal versus global dalam konteks netral karbon di Indonesia. Perkenalkan, saya Anders Kepenugrah Arya Krisna Satria Dharma yang saat ini sebagai penyaji dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya ada Pak Arko Rivaldo dan juga Bu Dr. Selvien. Dalam materi hari ini, kita akan menyajikan bagaimana menjawab tantangan epistemologi lokal versus global dalam konteks netral karbon di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Kita ketahui saat ini, teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun berada, bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Maka dari itu, tantangan pengetahuan secara lokal versus global ini akan berdampak pada netralitas karbon sebagai konsep yang menargetkan pengurangan emisi karbon hingga titik di mana jumlah emisi yang dihasilkan sama dengan yang diserap kembali oleh alam. Seringkali didorong dengan oleh standar dalam pedoman yang bersifat global salah satunya. Nah, Bapak Ibu, dapat kita ketahui bahwa epistemologi ini adalah pengetahuan. Secara pengetahuan lokal ini akan mengedepankan nilai-nilai tradisional, budaya, adat istiadat, masyarakat setempat seperti kearifan lokal itu sendiri. Dan juga pengetahuan secara global ini melibatkan pengetahuan ilmiah Bapak Ibu, di mana didorong oleh teknologi dan juga sistem global seperti perjanjian mengikat internasional dan juga standar global itu sendiri. Baik, isu utama dalam pembahasan kali ini adalah perbedaan pandangan ataupun pengetahuan lokal dan juga global dalam konteks netral karbon di Indonesia. Ini mencakup tiga, Bapak Ibu. Ada konsep netral karbon yang meliputi dari pengertian dan juga pencapaian netral karbon itu sendiri berbeda antara eh, pengetahuan secara lokal dan juga global. Ini tentu didasari oleh masyarakat adat yang tentunya mengedepankan adat istiadat, budaya, dan tradisi. Dan juga pengetahuan secara global ini sudah ilmiah didorong oleh teknologi canggih sehingga pengetahuannya akan berbeda. Ini akan mengakibatkan pengetahuan ya perbedaan pengetahuan yang signifikan antara pengetahuan lokal dan juga global. Yang selanjutnya ada strategi implementasi. Ada metode dan juga pendekatan dalam mencapai netral karbon itu sendiri. Mungkin akan tidak selaras antara pengetahuan lokal dan juga pengetahuan global, Bapak Ibu. Keadaan dan juga kesetaraan ini akan sangat berpengaruh akan adanya ketimpangan ya terkait dengan pandangan, baik pandangan secara lokal dan juga global. Karena didasari apa yang saya sampaikan tadi bahwa ketika berpikir atau pengetahuan secara lokal ini akan mengedepankan budaya, adat, tradisi dan juga kearifan lokal itu sendiri. Dan juga kalau pengetahuan secara global ini akan didorong oleh teknologi dan juga hasil daripada penelitian-penelitian ilmiah yang sehingga akan adanya ketimpangan dalam keadilan dan juga kesetaraan daripada bagaimana proses pandangan itu sendiri. Bapak Ibu hadirin, kami juga melaksanakan pendekatan holistik di mana memadukan pengetahuan lokal dan juga global untuk menyelesaikan isu netral karbon itu sendiri. Yang pertama kami harus angkat adalah mengenali dulu apa itu netral karbon sesuai dengan pengetahuan secara lokal maupun secara global. Yang kedua, menyusun solusi holistik yang menggabungkan kedua pandangan itu sendiri, baik
pandangan pengetahuan secara lokal maupun global, Bapak Ibu. Adapun yang ketiga, pengembangan program dan kebijakan yang mengakomodasi kedua pandangan ini, baik pengetahuan secara lokal maupun pengetahuan secara global. Studi yang kami lakukan dalam penyelarasan pengetahuan lokal dan global di Indonesia ini mencakup kearifan lokal, Bapak Ibu, pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam ataupun hutan itu sendiri, karena kita ketahui bahwa Indonesia beraneka ragam sumber daya alamnya, dan banyak sumber daya alam yang kita miliki dan pemanfaatannya juga sesuai dengan kearifan lokal, Bapak Ibu, sesuai dengan daerah itu sendiri, baik alam, hutan maupun sumber dayanya. Perlu adanya kolaborasi kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, dan juga lembaga penelitian untuk mencapai netral karbon itu sendiri, Bapak Ibu. Disokong teknologi modern yang saat ini berkembang adalah energi terbarukan untuk nantinya dapat menghasilkan emisi yang memang ramah lingkungan, Bapak Ibu. Integrasi kebijakan perlu kita bahas terkait dengan penyusunan kebijakan yang mengakomodasi pengetahuan secara lokal dan juga global. Ini mencakup penilaian, partisipasi, dan komunikasi masyarakat itu sendiri. Nah, penilaian ataupun evaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal, sehingga dapat berpengaruh ke depannya pada masyarakat adat dan juga masyarakat yang memang berpikiran secara global sesuai dengan hasil-hasil penelitian ilmiah dan juga disokong dengan teknologi. Harus dievaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan dampak apa yang nantinya dapat dihasilkan, menguntungkan bagi daerah tersebut ataupun merugikan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, partisipasi melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan juga implementasi, di mana mengedepankan pemikiran-pemikiran atau pengetahuan-pengetahuan lokal dan juga global terkait dengan program ataupun penguraian daripada karbon itu sendiri. Bapak Ibu harus diketahui bersama, penting juga di sini didasari dengan komunikasi yang baik dan juga dapat berdialog antara pemangku kepentingan itu sendiri dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, peran pemangku kepentingan untuk nantinya adanya kolaborasi pemangku kepentingan itu sendiri dalam implementasinya. Di sini ada pemerintah, ada lembaga penelitian, ada masyarakat lokal atau masyarakat adat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan juga lembaga swasta. Nah, seluruh rangkuman dalam saran untuk menghadapi tantangan ke depan ini perlu adanya integrasi, Bapak Ibu. Perlu adanya integrasi di mana mengedepankan pengetahuan lokal dan juga pengetahuan global dalam solusi netral karbon itu sendiri. Karena pengetahuan ini, baik pengetahuan secara lokal dan juga global, perlu diseimbangkan untuk menjadi solusi bahwa kita dapat mencapai netral karbon di Indonesia. Yang kedua, partisipasi melibatkan masyarakat lokal ini dalam setiap tahap agar masyarakat itu sendiri dapat terlibat secara langsung dan dapat berperan aktif bagaimana pengelolaan sumber daya ini memang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan ke depannya. Yang ketiga, kolaboratif ataupun kolaborasi membangun kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan, baik kepentingan secara pemerintah ya sebagai pemangku kepentingan itu sendiri dan juga kepentingan secara holistik ataupun luas, Bapak Ibu. Dan dapat saya jelaskan, Bapak Ibu, seluruh daripada kesimpulan materi hari ini yang saya bawakan sama teman-teman terkait dengan pengetahuan lokal dan juga global. Ini tantangan pengetahuan lokal versus global dalam upaya netral karbon di Indonesia perlu mewujudkan
integrasi ataupun mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan ilmu pengetahuan global, menyelaraskan Bapak Ibu ya, menyelaraskan untuk menciptakan solusi yang lebih relevan, kontekstual dan juga berkelanjutan di Indonesia. Dengan keberagaman budaya ekosistemnya memiliki potensi besar bahwa Indonesia mengembangkan solusi yang tidak hanya mendukung pencapaian netralitas karbon saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pengetahuan lokal yang diintegrasikan dengan teknologi modern dapat memberikan solusi lebih inklusif dan juga adaptif serta memperbaiki ketidakadilan Bapak Ibu yang muncul di pendekatan global seperti perdagangan karbon yang saat ini marak terjadi, yang memang menguntungkan negara-negara maju. Seperti Indonesia, negara berkembang, ini cenderung akan berpotensi buruk bagi apa yang dirasakan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, dapat saya sampaikan seluruh daripada materi hari ini dengan mengucapkan wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Salam hormat sobat semua di mana berada. Salam sehat, salam bahagia, sahabat Indonesia. Terima kasih.